Halo teman-teman, salam sehat selalu, salam sejahtera untuk Anda semua. Semoga Anda dan keluarga dalam keadaan sehat. Dan kembali dengan saya Bung Ropan. Ya, saya banyak permintaan ya dari kemarin untuk bisa berbicara ke Indonesia katanya. Jangan dulu terlalu banyak dengan liga di luar, tapi coba Bung Ropan lihat dengan kompetisi di Liga 1. BRI yang semakin seru. Ya memang setelah saya lihat memang oke lah. Ya, walaupun tanpa degradasi pada musim ini, tapi persaingan di papan atas setidaknya ada 3 klub untuk meraih gelar juara pada musim ini di Liga 1 Indonesia atau BRI ini. Ini memang seru, rame, sengit. Itu terpancar di antara PSM Makassar yang sedang memimpin klasemen, kemudian ada Persib Bandung di peringkat kedua dan Persija Jakarta di peringkat ketiga. Sementara juara bertahan Bali United ada di peringkat keempat. Nah, kalau bicara dengan Bali United ini memang semakin sulit buat Bali United setelah sampai pekan ke-26. Kemarin mereka tertinggal 13 poin dari pimpinan klasemen PSM Makassar. Memang mereka baru bermain 25 kali, sedangkan PSM sudah 26 kali. Tapi apapun itu memang terasa sangat sulit untuk bisa mempertahankan gelar juara. Karena menurut saya pada musim ini, perebutan gelar juara untuk di Liga 1 Indonesia ini hanya akan diperebutkan oleh 3 klub saja. Ya, tanpa mendahului ya PSM, Persib Bandung, dan Persija. Ketika tim ini bersaing ketat di papan atas memang. PSM itu dengan 56 poin setelah kemarin mereka mencetak kemenangan sangat penting menghadapi tuan rumah Persebaya dengan 1-0 dan itu lewat gol bunuh diri dari Slamet. Tapi itu sudah cukup untuk bisa menambah 3 poin mereka sehingga tetap dingin di puncak klasemen. 56 poin dari 26 pertandingan yang sudah dimainkan oleh pasukan Bernardo Tavares. Ini sementara Persib dan Persija baru memainkan 25 laga. Jadi memang mereka masih menyimpan 1 laga untuk bisa memepet lagi PSM. Selisih poin antara PSM dan Persib Bandung itu hanya terpaut 4 poin. Jadi kalau Persib Bandung bisa menang, ya di 1 pertandingan yang mereka miliki itu mereka akan memepet lagi sehingga hanya selisih 1 poin dengan PSM Makassar. Sementara Persija di peringkat ketiga itu terpaut 6 poin di belakang PSM. Kalau Persija juga bisa menang nantinya, mereka akan memepet lagi dengan hanya 3 poin di belakang PSM. Itu yang saya bilang sangat rame. Namun ada sedikit menguntungkan saya pikir bagi PSM Makassar. Karena dalam waktu dekat, apalagi buat Persija ya, yang sedang mengincar untuk bisa terus bisa menekan PSM dan juga bisa menekan Persib. Karena nanti besok tuh Persija tuh akan terlibat dalam duel seru ya. Di markas lawan, mereka menghadapi Madura United. Ini tidak mudah bagi Persija. Kalau sampai tergelincir, ya imbang apalagi kalah ini akan membuat mereka semakin sulit untuk bisa mengejar PSM yang ada di atas. Jadi Persija harus bertarung habis-habisan untuk bisa meraih 3 poin. Karena bagi Macan Kemayoran ini, ya setelah kalah di Bayangkara, mereka juga kemarin bisa memenangkan pertandingan, bangkit dari kekalahan itu. Dan sekarang mereka menghadapi 2 laga yang menyita perhatian buat mereka, memaksa mereka untuk bekerja keras. Karena nantinya pada tanggal 4 kalau nggak salah ya, mereka akan terlibat dalam duel seru. Ini menghadapi Persib Bandung. Ini rame. Mereka harus bisa membalas kekalahan ketika mereka kalah 1-0 bermain melawan Persib ketika Persib menjadi tuan rumah. Dan itu lewat gol Ciro kalau nggak salah ya, yang lahir. Dan ini akan menjadi pembalasan tentunya. Persija harus bisa memenangkan ketika mereka giliran menjamu Persib. Jadi itu saya bilang tadi, agak menguntungkan bagi PSM ketika terlibat pertandingan-pertandingan seru yang akan dimainkan baik oleh Persija dan nantinya akan bertarung melawan Persib Bandung. Nah, bagi Persib juga, Persib harus bekerja keras sebelum melawan Persija. Nantinya mereka harus menghadapi Barito di markas Barito. Jadi kalau sampai mereka tergelincir lagi melawan Barito, ini akan sulit bagi Persib untuk bisa bertarung, bisa melewati bahkan posisi dari PSM yang berada di puncak klasemen. Karena PSM saya pikir menjadi favorit kuat ya untuk bisa menjadi juara setelah pada musim lalu mereka tuh terlempar jauh keluar dari 10 besar di klasemen.
dan sekarang mereka ada di atas. Inilah kesempatan bagi PSM untuk bisa meraih gelar juara, ya. Tidak boleh mereka lewatkan ketika mereka sekarang sudah berada di puncak klasemen. Ya. Ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh William Pluim dan kawan-kawan untuk tidak bisa dilampaui baik oleh Persib Bandung atau Persija Jakarta. Karena sayang buat mereka ketika mereka sudah ada di atas kemudian mereka turun. Ini akan sulit memang dalam sebuah persaingan yang sangat ketat yang saya sebutkan tadi. Ya, dengan adanya tekanan luar biasa dari Persib dan Persija. Ya. Yang menguntungkan bagi PSM dalam melakoni 2 laga ke depan, karena mereka itu nantinya akan menghadapi Dewa United itu di kandang. 2 laga mereka itu berlangsung di kandang mereka. Ya. Selain lawan Dewa nantinya bertanggal 1 Maret, kemudian pada tanggal 5 Maret mereka giliran akan menjamu Persis Solo. Jadi 2 laga ini 6 poin di depan mata buat pasukan Tavares. Ini harus mereka lakukan. Ambil mumpung bermain di kandang. Jadi dengan 6 poin ini kan enak buat mereka. Bisa lebih adem. Apalagi kalau pertandingan-pertandingan nantinya 2 pertandingan ke depan Persib itu tersandung atau Persija tersandung akan membuat mereka lebih nyaman. Lebih tenang di puncak klasemen. Mereka hanya menjaga performa mereka, konsistensi mereka untuk terus berada di atas dan menjaga jarak. Ya, selisih poin mereka untuk tidak didekati oleh 2 pesaing mereka yang ada di bawah mereka dalam klasemen sementara. Ini menarik bagi saya untuk melihat bagaimana sepak terjang dari tim Juku Eja ini. Jadi PSM sudah 26 pertandingan, mereka mencetak itu 16 kemenangan, 8 imbang, dan 2 kekalahan. Sejauh ini paling sedikit kekalahan di antara semua tim yang ada di Liga 1 saat ini. Dan 2 kekalahan itu mereka dapatkan itu pada bulan Desember, tanggal 15 Desember. Itu kalah dari Madura United. Ya, ini kekalahan pertama mereka itu di kandang itu ketika gol Lulinia ya. Saat itu kalau tidak salah itu bisa memadamkan semangat bagi PSM untuk bisa memenangkan pertandingan ketika itu, dan mereka kalah untuk pertama kali melawan Madura United. Dan kekalahan kedua mereka alami pada Januari tanggal 25 kalau nggak salah ya, Januari ya, bulan yang lalu ketika kalah dengan 4-2 dari Macan Kemayoran Persija. Itulah 2 kekalahan mereka. Jadi saya bilang satu-satunya tim yang paling sedikit kekalahan ya yang dialami pada musim ini, dan mereka bukan saja memimpin klasemen dengan 56 poin, tapi PSM itu paling subur ya. Artinya paling oke lah mereka bisa mencetak gol. Ada 48 gol. Memang kalau bisa dibandingkan dengan Bali United yang mencetak 53 gol memang sedikit kalah ya. Tapi Bali United kemasukan 35 gol. Mereka hanya kemasukan 20 gol. 48 memasukkan dan 20 kemasukan. Jadi pertahanan yang dikoordinir oleh pemain-pemain PSM sangat kuat, dengan Juran Fernandes tentunya yang ada di belakang ya, ada Erwin Gutawa, ada Manan. Ini pemain-pemain yang sangat oke kalau bermain dengan pola sistem yang diterapkan oleh Tavares, yang bermain dengan 3-5-2. Wah, ini kuat posisi ini karena ada 2 pemain yang bermain di flank, di sisi sayap itu bisa turun dengan cepat. Entah Yakob Sayuri yang bisa membantu, Yanji Sajuri. Ini pemain-pemain yang oke kalau bisa dilihat ketika ditekan mereka akan turun jauh ke belakang. Itu yang membuat bahwa gawang bagi Muhammad Reza Pratama ini hanya kebobolan 20 gol. Jadi mereka punya plus, PSM ini 28 gol ya. Tertinggi di antara semua tim. Ya, kalau Persib Bandung itu plus mereka 12. Ya, Persib memasukkan 43 dan kemasukan 31. Jadi plus mereka cuma 12. Persija Jakarta itu memasukkan 36 dan kemasukan 21. Plusnya Persija 15. Nah, bagi Bali United yang berada di peringkat keempat, memasukkan 53 yang saya bilang, ya, memang agak tinggi, lebih tinggi dibandingkan dengan PSM. Tetapi mereka kebobolan 35 dan hanya plus 18. Selisih 10 dibandingkan dengan PSM. Jadi, saya bilang ini luar biasa bagaimana penampilan performa dari PSM Makassar pada musim ini. Dan itu sayang kalau mereka bisa melepas peluang yang sudah di depan mata untuk bisa menjadi juara. Karena pasca kekalahan mereka dari Persija dengan 4-2, 6 pertandingan berturut-turut mereka tidak kalah. Ini yang bilang luar biasa. Ya, 6 berarti kalau ada 6 pertandingan mereka menang semua, itu ada 18 poin yang mereka ciptakan, cetak. Mereka dalam 6 pertandingan ya setelah lawan Persija kalah tadi itu mencetak 13 gol.
dan hanya kebobolan 4 gol. Luar biasa. Nah, ini yang menandakan bahwa mereka tim yang paling siap menurut saya untuk bisa menjadi juara pada musim ini. Jadi kita akan tunggu nantinya bagaimana sepak terjang PSM ke depan, tentunya dengan konsistensi mereka untuk tidak kendor. Mereka harus gaspol. Ya, kesempatan buat mereka pada musim ini untuk membuktikan bahwa mereka tim yang pantas, tim dari timur. Ya, ayam jantan dari timur ini untuk bisa menjadi juara. Bagi PSM ya, saya udah pakai ini kosana Sirina Pace buat mereka. Ini sebuah harga mati buat mereka. Kalau mereka bertarung, mereka harus bisa. Tidak boleh kalah. Ewako PSM. Wah, selalu kan ini akan menjadi slogan yang sangat kuat buat mereka. Ewako. Dan semoga PSM bisa menjadi juara, dan itu tadi yang saya bilang di awal. Ada 2 pertandingan ke depan. Jadi kalau mereka sudah mencetak 6 kemenangan beruntun setelah kalah dari Persija, mereka harus bisa mendapatkan 2 kemenangan lagi, itu melawan Dewa United dan Persis Solo. Sehingga total ada 8 kemenangan beruntun yang mereka dapatkan, dengan berharap ya Persib dan Persija tergelincir. Tapi pasti Persib juga akan coba habis-habisan, walaupun mereka bermain tandang. Yang menghadapi Barito dan menghadapi Persija, mereka ingin bisa meraih kemenangan karena mereka tidak boleh terlalu jauh. Ya, selisih poin mereka dengan PSM itu yang pasti diincar oleh pemain-pemain Persib. Mereka akan bertarung habis-habisan, saya rasa ya. Juga termasuk dengan Persija. Karena Persija dengan selisih 6 yang saya bilang tadi lawan dari PSM. Kalau sampai mereka juga tergelincir kalah katakan melawan Madura, ini berat buat mereka. Apalagi nantinya katakan bermain imbang dengan Persib, ya, atau kalau mereka tidak menang, ya, ini akan semakin sulit. Mereka juga harus bisa mengincar kemenangan agar mereka juga bisa menjaga posisi mereka dalam sebuah persaingan untuk bisa meraih gelar pada musim ini. Jadi inilah kesempatan, kembali lagi ke PSM, kesempatan yang tidak boleh dilewatkan oleh pemain-pemain PSM, karena setelah melawan Dewa dan melawan Persis, ya, bagaimana mereka juga harus keluar kandang. Ya, ini harus mengantisipasi. Mereka akan 2 kali keluar kandang melawan Persikabo dan melawan Persita bagi PSM. Jadi, tapi kalau mereka sudah mendapatkan 2 kemenangan melawan Dewa dan Persis, kan akan jauh lebih enak ketika mereka keluar kandang tandang. Dan saya pikir di tandang juga mereka sulit kalah. Kan baru 1 kali kalah juga ketika melawan Persija. Jadi mereka harus berharap untuk tidak kalah melawan Persikabo dan juga melawan Persita Tangerang. Jadi tetap semangat bagi PSM untuk mengarungi musim ini, sehingga posisi mereka tidak bisa dikudeta oleh tim lain, terutama bagi Persib dan Persija yang mengincar posisi atas. Karena sekali lagi gelar juara itu hanya akan diperebutkan oleh 3 tim. PSM Makassar, Persib Bandung, dan Persija Jakarta. Tidak ada tim lain yang bisa melakukan ini. Kalau melihat bagaimana mereka bertanding dari pekan ke pekan dengan baik. Oke, sampai di sini bagaimana saya mereview hasil-hasil pertandingan yang dimainkan kemarin ketika PSM menang juga melawan Persebaya, juga Persib bisa mencetak kemenangan sebelumnya ya, dengan 1-0 lewat gol Mark Klok. Dan kita akan tunggu nantinya persaingan-persaingan ke depan, termasuk pertandingan nantinya besok di antara Madura dan Persija Jakarta. Sampai di sini dengan saya, Bung Ropan. Ciao.